Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari materi sistem pernapasan manusia. Dengan tujuan pembelajaran pertama mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pernapasan manusia. Kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pernapasan manusia. Ketiga, mampu menyebutkan beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Keempat, mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Anak-anakku, tahukah kalian, kita mampu membedakan bau harum dan tidak sedap karena hidung kita. Hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan. Hari ini, kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dan bagaimana kita bisa bernapas. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, alveoli, diafragma. Pertama, organ hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Saat kita menarik napas, udara yang kita hirup mengandung banyak partikel kecil seperti debu dan kotoran. Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Kedua, organ faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Ketiga, organ trakea. Berikut ini adalah augmented reality dari organ paru secara 3 dimensi. Trakea, atau disebut juga batang tenggoroka, adalah saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin tulang rawan yang fleksibel sehingga bisa bergerak saat kita bernapas, berbicara, atau menelan. Keempat, organ bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri. Berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Kelima, organ paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dan 6. Alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Ketujuh, organ diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Saat mengembuskan napas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Saat menghirup napas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk.
Selanjutnya, kita akan mempelajari proses pernapasan manusia. Pertama, menghirup napas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang, sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kedua, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli, terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada dalam darah. Ketiga, mengembuskan napas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis, sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Menghirup napas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang, sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. Ketiga, mengembuskan napas. Diafragma relaksasi dan paru-paru mengempis, sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Berikut beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Flu, influenza, tuberkulosis, TBC, asma. Baik, selanjutnya bagaimana ya menjaga kesehatan organ pernapasan? Kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Olahraga teratur. 2. Makan makanan sehat dan bergizi. 3. Tidak merokok. 4. Menghindari polusi udara. Baiklah anak-anak, ini adalah kamus kosakata pada bab ini ya. Sekian penjelasan mengenai sistem pernafasan manusia, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.